Di channel ini gue bantu kalian bahas cerita yang belum sempat kalian baca, tapi tetap kalian harus baca di situs legalnya ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke. Halo pemirsa, setelah malam minggu yang panas dengan adegan cium sana-sini, ternyata ada hal yang sama sekali nggak diharapkan oleh Isop akan terjadi, yaitu penolakan dari Mingkyung. Beberapa chapter lagi manhwa ini bakalan tamat di season satunya, jadi kalau seandainya kalian punya rekomendasi manhwa, bisa banget ditaruh di kolom komentar, nanti gue pilih-pilih mana yang kira-kira bagus dan mau gue review, karena kendali tetap ada di tangan gue. Penjelasan kenapa warnanya hitam putih, screenshotnya dikit banget, atau kok screenshotnya kayak dari chapter-chapter yang lain, penjelasannya ada di video pojok kanan atas. Oke, di chapter kemarin, setelah Isop sempat maksa Mingkyung untuk terus melakukan adegan panas mereka untuk naik ke tingkat lebih lanjut, akhirnya Isop memutuskan untuk berhenti sesuai dengan permintaan dari Mingkyung. Nah, di manhwa Isop Romance chapter 50-51, setelah mereka batal melanjutkan kegiatan mereka, Isop akhirnya bantu-bantu Mingkyung buat rapi-rapi setelah baju dan rambut dari Mingkyung sempat berantakan karena adegan mereka. Selama Isop membantu mengatur ulang rambut dari Mingkyung, asistennya ini ngerasa kalau Isop kelihatan agak beda dari biasanya. Isop yang biasa dikenal oleh Mingkyung adalah pria yang super kaku dan dingin. Tapi kali ini Mingkyung seperti menemukan sisi lain Isop yang lebih hangat, canggung, dan terasa lebih lembut dari biasa-biasanya. Gak cuma ngebantuin Mingkyung rapi-rapi doang, Isop ternyata juga nganterin Mingkyung buat pulang ke rumah karena sekarang udah memasuki jam tengah malam. Tapi di tengah jalan, Mingkyung minta Isop buat balik aja ke rumah karena udara sudah semakin dingin. Ngedenger hal itu, Isop langsung gerak cepat memberikan jaketnya kepada Mingkyung seakan-akan dia adalah pria paling peka sedunia. Isop mencoba untuk meraih tangan Mingkyung yang tampak kedinginan, tapi dengan cepat Mingkyung menarik tangannya seolah dia menolak untuk mendapatkan sentuhan dari Isop. Sekarang suasana mereka jadi super canggung setelah penolakan dari Mingkyung, sampai akhirnya Isop mencoba untuk memecah kecanggungan dengan mencoba berbicara kepada Mingkyung. Tapi sebelum Isop membuka mulutnya, Mingkyung mengatakan hal yang bikin hati Isop runtuh secara bersamaan. Mingkyung meminta kepada Isop untuk menghentikan semua hubungan romantis mereka sekarang. Bukan tanpa alasan, Mingkyung memilih untuk menghentikan hubungan romantis ini karena dia pengen lebih lama kerja di TK Group. Mingkyung berharap dia bisa terus mendukung Isop selama yang dia bisa sebagai sekretarisnya aja, gak lebih dari itu. Seperti biasanya, Isop yang emang keras kepala, dia berkali-kali bilang kalau dia nggak mau mengakhiri hal ini. Tapi Mingkyung selalu mencoba untuk mengingatkan direkturnya ini tentang hubungan profesionalitas mereka. Mingkyung bilang kemungkinan getaran yang ada di hati mereka berdua adalah hasil dari intensitas mereka yang bertemu cukup sering dalam pekerjaan mereka, dan rasa kedekatan ini tuh tak ubahnya seperti perasaan persahabatan biasa. Mingkyung paham kalau seandainya ada pria dan wanita yang terus-terusan bekerja bersama dengan intensitas kerja yang tinggi dan saling menyelesaikan masalah bersama, nggak aneh kalau tiba-tiba perasaan saling membutuhkan itu muncul, karena hal ini tuh juga dirasain sama si Mingkyung. Mingkyung dengan tegas bilang kalau dia tuh paham perasaan dari Isop dan dia berharap mereka bisa kembali berhubungan seperti biasanya, yaitu sebagai bos dan sekretaris aja. Isop sama sekali nggak setuju dengan perkataan dari Mingkyung karena selama ini bukan perasaan yang dimaksud oleh Mingkyung yang ada di dalam kepalanya. Hampir setiap malam, Isop selalu memikirkan Mingkyung, bahkan sudah berada di tahap yang berlebihan. Setiap melihat Mingkyung, Isop selalu merasa berdosa banget karena dia tuh memiliki hasrat kotor kepada sekretarisnya ini. Isop sebenarnya pengen banget ngomong semua hal yang ada di kepalanya tentang betapa membutuhkannya Isop yang ingin memiliki Mingkyung secara utuh. Tapi dia menahan perasaan-perasaan tersebut. Isop memutuskan untuk menyerahkan semua keputusan kepada Mingkyung karena dia merasa kalau dia adalah seorang direktur yang kurang bijaksana dan lemah akan hasrat sehingga dia itu tidak bisa mengambil keputusan secara baik dan benar. Di saat yang sama, Isop bilang, mau sebagaimanapun keputusan dan penolakan dari Mingkyung, Isop gak akan pernah melepaskan perasaannya kepada Mingkyung. Setelah mereka berpisah di tengah malam, akhirnya Mingkyung berhasil sampai di rumah dengan perasaan yang super kalut.
Ternyata Sea yang merupakan sahabat dari Minkyung udah nungguin temennya ini yang jarang banget pulang ke rumah tanpa ngabarin sebelumnya. Sea juga menyadari kalau sekarang Minkyung ini lagi pakai jaket yang kelihatannya kayak punya cowok. Lah, makin khawatir lah temannya ini. Minkyung bilang kalau dia tuh baik-baik aja, tapi Sea yang udah temenan lama dari kecil sama Minkyung udah hafal banget sama gerak-gerik dari bestinya ini. Tapi Minkyung kekeh banget buat bilang kalau dia tuh nggak apa-apa dan cuma capek doang. Setelah di kamarnya, Minkyung mulai mengganti pakaiannya dan dia menyadari ada beberapa bekas ciuman yang sengaja ditinggalkan oleh Isop di beberapa bagian tubuhnya. Minkyung beneran bingung dengan posisinya sekarang karena jujur dia tuh agak nggak nyaman dengan hubungannya dengan Isop sekarang dan dia tuh pengen aja gitu loh balik ke hubungan profesional tanpa melibatkan perasaan, tapi dia tuh masih bingung gimana caranya buat menghandle direkturnya yang emang punya sisi keras kepala dan super demanding ini. Masih pusing dengan kondisinya saat ini, Seah mengetuk pintu dari kamar Minkyung dan dia minta izin buat tidur bareng sama sahabatnya ini. Ternyata tujuan dari Sea tidur bareng sama Minkyung karena dia khawatir melihat sahabatnya yang kelihatan kalut banget dan dia tahu kalau alasan dari kekalutan Minkyung ini pasti gara-gara cowok. Dan cowok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Isop. Sea bersyukur banget kalau sekarang Minkyung akhirnya punya masalah percintaan karena selama ini Minkyung itu emang terlalu fokus sama kerjaannya. Saya berharap agar semua permasalahan Minkyung ini bisa segera selesai. Tapi di saat yang sama, saya meminta Minkyung untuk menikmati masalah percintaan ini. Jadi seakan-akan saya itu minta si Minkyung buat menganggap masalahnya ini sebagai happy problem aja. Minkyung memahami rasa khawatir dari sahabatnya ini, tapi dia masih bingung dengan maksud menikmati masalah percintaannya saat ini. Mari kita kembali ke masa lalu Minkyung. Sebelum bekerja sebagai sekretaris TK Group, Minkyung sempat mengikuti program manajemen trainee yang ada di sekolah TK. Di sana, dia tuh sempat satu sekolah bareng sama Isop. Dan semua wanita yang ada di sana itu terkesima dengan ketampanan yang dimiliki oleh Isop. Teman-temannya Minkyung takjub sama kemampuan Minkyung yang bisa ngobrol santai bareng sama Isop, di mana cewek-cewek lainnya tuh kalau ngobrol sama Isop kelihatan kayak canggung luar biasa. Isop sejak kecil memang menjadi sorotan publik karena terkenal dengan ketampanannya dan juga status yang merupakan anak dari pemilik TK Group. Bahkan dia tuh sampai disebut-sebut sebagai Prince of TK Group atau pangeran dari TK Group. Minkyung tahu kalau Isop emang kayaknya punya kelas yang berbeda dari murid-murid yang lainnya. Bagi Minkyung, Isop emang punya wajah yang ganteng, badan yang tinggi, suara yang enak, senyuman yang bikin silau, dan emang agak susah dideketin dengan semua pesonanya yang super menyilaukan tersebut. Semua teman-teman Minkyung langsung kaget pas tahu kalau ternyata cewek yang super profesional ini punya bayangan seperti itu kepada Isop. Minkyung bilang kalau dia tuh cuma ngasih pendapat objektifnya terkait dengan Isop. Selain itu, Minkyung juga ngerasa kalau Isop itu nggak jauh beda dengan cowok-cowok pada umumnya yang dia kenal. Tapi ternyata Minkyung merasa kalau Isop itu punya sisi mengemaskan yang ternyata cukup dia sukai. Rupanya, oh rupanya, semua percakapan ciwi-ciwi ini telah dicuri dengar oleh seorang pria. Dan orang itu adalah Isop. Gue kasih tambahan informasi buat pemirsa gue yang barangkali belum bekerja. Jadi, punya hubungan non-profesional di tempat kerja itu emang lebih baik dihindari aja. Apalagi kalau kalian itu punya hubungan non-profesional ini satu divisi. Wah, itu asli udah nggak enak banget. Mending kata gue lu pindah aja ke divisi lain karena hal ini tuh pasti bakal ngaruh ke kerjaan kalian. Makanya banyak banget tempat kerja yang ngelarang kalau seandainya ada orang pacaran sama satu divisi. Karena itu tuh beneran sengefek itu dan percayalah gue tuh pernah melihat hal tersebut. Dan sepertinya Minkyung juga memikirkan hal yang sama tentang potensi-potensi tidak penting yang akan mengganggu pekerjaan mereka sehari-hari. Kalau kamu suka sama recap manhwa ini dan aku harap kamu memang suka, kamu bisa klik tombol like-nya. Dan nanti kalau kamu gak suka, kamu juga bisa jangan lupa kasih saran manhwa lainnya di kolom komentar. Bye-bye!